Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Ibu Ida Faridatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu pengantar Al-Quran dan Hadis, serta sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami kelompok 3 pengantar studi Al-Quran dan Hadis akan mempresentasikan materi kami mengenai Asbabun Nuzul. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nana Diana selaku moderator. Dan di sini saya bersama rekan-rekan presentasi saya, yakni Uswatun Hasanah sebagai pemateri pertama, Iis Rahmawati sebagai pemateri kedua, serta Arjuni Betria sebagai pemateri ketiga. Untuk memulai materi pertama, akan saya ambil alihkan kepada Uswatun Hasanah. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dari Asbabun Nuzul. Pengertian dari Asbabun Nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbaba dan nazala. Kata asbaba merupakan jamak dari kata sababa yang berarti sebab sedangkan. Kata an-nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Jadi, secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Fungsi dari Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, kita bisa mengetahui hikmah atau rahasia dan tujuan Allah secara khusus. Yang kedua, mengetahui pengecualian hukum terhadap orang yang berpendirian bahwa hukum itu harus dilihat terlebih dahulu dari sebab-sebab khusus. Yang ketiga, mengetahui Asbabun Nuzul adalah cara yang paling kuat dan paling baik dalam memahami pengertian ayat. Yang keempat, pengetahuan dari Asbabun Nuzul membantu kita dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitan. Yang kelima, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul dapat menolak dugaan adanya pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung pembatasan, tetapi yang sebetulnya bukanlah pembatasan. Yang keenam, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul itu mengkhususkan hukum pada sebab. Yang ketujuh, dengan mempelajari Asbabun Nuzul, kita dapat mengetahui bahwa sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam hukum tersebut, sekalipun datang yang mengkhususkannya. Yang kedelapan, dengan Asbabun Nuzul, kita bisa tahu ayat-ayat tertentu yang turun kepadanya secara tepat, sehingga tidak terjadi kesamaran. Yang terakhir, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul akan mempermudah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Cara mengetahui Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul tidak bisa diketahui dengan akal atau rasio. Tidak lain mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung oleh orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran. Orang-orang yang memahami tentang Asbabun Nuzul lalu mereka menelitinya dengan cermat dan baik dari kalangan sahabat atau lainnya dengan syarat pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Salah satu cara untuk mengetahui Asbabun Nuzul berupa riwayat yang sahih adalah apabila perawi sendiri menyatakan lafal yang tegas dalam nas, ini merupakan nas yang nyata. Sebab-sebab turunnya ayat Asbabun Nuzul. Mengutip pengertian dari Subi Al-Sali, kita dapat mengetahui bahwa Asbabun Nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau juga berupa pernyataan.
Kemudian, asbabun nuzul yang berupa peristiwa itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. 1. Peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya surat Al-Imran yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Aus dan Had sehingga turun ayat 100 dari surat Al-Imran yang menyeru untuk menjauhi perselisihan. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contoh, saat itu ada seorang imam sholat dalam keadaan mabuk, sehingga salah pengucapan surat Al-Kafirun dan kemudian turunlah surat An-Nisa dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. 3. Peristiwa karena suatu hasad atau cita-cita. Ini dicontohkan dari sebagian sahabat Rasulullah yang mempunyai 3 cita-cita besar dan salah satunya adalah permintaan Umar kepada Rasulullah tentang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sedangkan peristiwa yang berupa pernyataan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pernyataan tentang masa lalu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83 diterangkan mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Yang kedua, pernyataan tentang hubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, seperti pada ayat surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Yang ketiga, pernyataan tentang masa yang akan datang. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapan terjadinya. Beberapa pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Para ulama tidak sepakat mengenai asbabun nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbabun nuzul, karena yang terpenting tertera dengan redaksi ayat. Sebaliknya, adapun para kaum jumhur ulama yang menekankan pada pentingnya riwayat asbabun nuzul dengan memberikan contoh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Jika hanya berpegang pada redaksi suatu ayat, maka hukum yang dipahami dari ayat tersebut adalah tidak wajib menghadap kiblat pada waktu sholat, dalam keadaan musyafir ataupun tidak. Tetapi persoalannya, tidak semua ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul, jumlahnya sangat terbatas. Sebagian di antaranya tidak sahih, ditambah kadang-kadang satu ayat mempunyai 2 atau lebih riwayat asbabun nuzul. Beberapa contoh ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 51 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi kebahagiaan dari bahal kitab? Mereka percaya kepada Jib dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih besar jalannya dari orang-orang yang beriman. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 93 yang artinya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, karena memakan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.